Membicarakan lembaga sejarah lembaga pendidikan Islam. Jadi lembaga ya, bukan pendidikan Islam, itu lembaga. Ya, nanti akan kita bahas dari mulai kutab, ya, masjid, madrasah, pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain yang berkembang di dalam Islam. Bukan hanya di Indonesia ya, tapi sejarah lembaga pendidikan Islam di dunia Islam. Dan menganalisis berbagai tindak atau praktik pendidikan yang terjadi di setiap masa. Tentu kalau kita berbicara sejarah kan berbicara waktu dulu ya, waktu yang sudah apa, yang sudah lalu, gitu ya. Jadi ada setiap masa, setiap zaman itu pasti beda-beda. Maka kita akan menganalisis berbagai praktek pendidikan Islam ya pada zamannya setiap masa. Tentu nanti kita akan mulai pada zaman Nabi ya, pada zaman Klasik, kemudian zaman Sahabat termasuk juga Klasik, kemudian zaman pertengahan, zaman modern, kemudian setelah modern ya kekinian ya, yang saat ini terjadi. Nanti kita akan bahas. Yaitu serta menemukan kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan bagi permasalahan pendidikan Islam saat ini. Jadi kenapa dulu di zaman Nabi itu, pada masa zaman Nabi, perkembangan pendidikan Islam itu bagaimana perkembangan masuk kemajuannya ya. Jadi kelemahannya, kekurangan, kekuatannya apa dibandingkan dengan sekarang. Atau di zaman-zaman pokoknya pertengahan, kenapa mereka itu dulu hebat-hebat ya, lembaga pendidikan Islam menghasilkan ulama-ulama, tokoh-tokoh yang mumpuni ya, ulama-ulama terkenal itu zaman pertengahan ya. Di zaman Nabi itu kan kelebihannya luar biasa sekali ya. Nabi selama 20 kurang lebih 23 tahun ya di Mekah, berapa tahun? 10 11 ya. Di Madinah 13 kurang lebih 23 tahun ya. Gitu ya. Nabi berhasil melalui perang atau melalui apa? Ternyata dari 23 tahun itu hanya 1% saja Nabi melalui perang dakwahnya atau membina umat, gitu ya. Sisanya dengan apa? Dengan uswah hasanah, gitu ya. Dengan kesantunan, dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah, itu menjadi hikmah. Jadi 23 tahun kita dulu dijajah berapa tahun oleh Belanda? 3,5 abad ya, 300 tahun lebih. Tapi pendidikan kita bagaimana? Apakah maju atau tidak? Nabi dulu sekali lagi dulu 23 tahun, tapi Islam itu bisa menyebar ke berbagai penjuru dunia. Apa kelebihannya? Pakai metode apa? Metode dulu belum ada, AI belum ada kan? AI maksudnya AI itu belum ada. Ya, tapi metodenya metode tepat gitu ya. Di zaman sahabat juga sama kan. Di zaman pertengahan apa Abbasiyah, Umayyah, itu lebih hebat lagi. Nah itu kita akan menggali ya, mengelaborasi praktek penyelenggaraan pendidikan Islam dari generasi ke generasi. Jadi sebetulnya berbicara sejarah itu bukan berbicara masa lalu saja, tetapi merekonstruksi ya masa lalu untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai solusi permasalahan pendidikan pada masa kekinian. Tentu dulu punya kelebihan, juga ada kekurangannya. Ya. Sekarang juga punya kelebihan dan kekurangannya. Maka dengan kita mempelajari sejarah ya, pendidikan Islam masa lalu itu akan dijadikan sebagai pelajaran evaluasi untuk masa-masa selanjutnya.
Makanya di sini yang penting itu adalah menemukan kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan bagi permasalahan pendidikan Islam saat ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang akan menjadi kita fokus itu pertama, ini materinya. Cakupan sejarah lembaga pendidikan Islam, definisi, tujuan dan manfaatnya. Itu teoretik ya, nanti saya akan jelaskan. Apa itu sejarah? Itu sudah tahu ya, apa itu sejarah, tujuan, manfaatnya. Kemudian yang kedua nanti atau yang ketiga di RPS ini kita akan berbicara sejarah lembaga pendidikan Islam ya, masa Nabi tadi ya 23 tahun. Gambaran dan produk yang dihasilkan. Kemudian kita akan berbicara SLBI pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, bagaimana sejarahnya, produknya, apa yang dihasilkan, menghasilkan apa. Kemudian yang ketiga kita akan berbicara pada masa Umayyah, sama ya, gambaran dan produk yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya Abbasiyah. Umayyah itu di mana Umayyah? Kalau Abbasiyah kan di Baghdad ya, Baghdad dan sekitarnya. Kalau Umayyah itu di mana? Persia. Dari Umayyah, setelah itu kan Umayyah. Setelah Umayyah Abbasiyah. Abbasiyah kan sekitar Baghdad ya. Baghdad, Umayyah itu Persia. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem pendidikan pondok pesantren Salafiyah. Ya. Di mata kuliah kemarin kita berbicara strategis di pondok pesantren Salafiyah. Tapi ini kita akan berbicara sejarah pondok pesantren di Salafiyah. Kenapa ada pondok pesantren Salafiyah? Sejarahnya apa ada pondok pesantren? Ya, pondok pesantren itu ciri khas Indonesia ya. Namanya lembaga pendidikan yang indigenous. Indigenous itu apa? Asli apa? Asli Indonesia. Walaupun di Malaysia juga ada ya, pondok pesantren ada. Tetapi sebetulnya itu pengaruh dari Indonesia. Jadi pesantren itu adalah asli Indonesia dengan berbagai dinamika dan keunikan ya. Kemarin ada pesantren apa yang di Jawa itu? Edi Mancoro. Dulu teman saya waktu di UGM itu ada penelitian di pondok pesantren Waria. Ada pondok pesantren Waria, ada khusus. Oh iya di Jogja. Ada di Jogja. Teman saya penelitian. Waria matang. Waria. Upah meja mana atau apa? Dulu kenalan matang. Ini bukan Pernah. Ada khusus Waria. Aku bapak kalau kayak gini pak. Mereka aku punya apa ya cepat. Jadi unik ya, ada pondok pesantren Waria. Kalau waria itu jelas prianya atau dua jenis kelamin? Iya, masih dua jenis kelamin. Nggak tahu kesalahannya itu kelamin kan? Bapak itu ada undang-undangnya di Indonesia pak. Itu ada undang-undangnya. Kalau bisa ada pesantren waria kan kita tidak boleh kalau pindah itu kan dalam ayat kalau laki ke dalam laki, istri kena istri. Kalau di Waria nggak ada, tapi kalau di undang-undang itu hak setiap warga negara ya bisa. Kok iso ada pesantren Waria? Oh iso deh. Itu menarik. Penelitian Apa gitu kan? Ya menarik kan itu teliti. Ya apa yang dikajinya kita puding atau kita bawa? Orang iso.
Jadi di Jawa itu memang banyak kan, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada pesantren-pesantren yang unik gitu ya. Masjid juga kan di Jakarta kan ada masjid Jayo Karyan. Itu juga lembaga pendidikan Islam kan. Ya, setiap hari kan ramai ya. Dan itu uang infaknya harus Habis harus nol kan, harus nol dihabiskan. Untuk apa? Untuk kegiatan kemakmuran masjid Yogyakarta ya. Jogja. Ada lagi Pak di Al-Falah Seragen. Apa itu masjid? Sama itu dengan Jawa Karya. Ya, itu perlu kita ini ya, cara memanagenya gitu kan. Kan setiap hari ya mereka pemasukannya banyak, harus dikeluarkan juga, jadi harus nol pokoknya sisanya. Kalau kita kan beda masjid ya, jadi infak setiap masuk tapi keluarnya semuanya ya ini ada sisanya. Kemudian juga di Cirebon ini menarik, dan ini jadi sebetulnya dulu saya punya rencana ya. Jadi begini, dari mata kuliah ini harus ada kita nanti kunjungan ke lembaga pendidikan Islam pondok pesantren yang memang unik gitu ya. Dulu saya punya rencana itu ke Cirebon, bina insan mulia ya, insan mulia. Dulu itu pernah yang ke angkatan sebelumnya pernah itu ke mana, ke Ciwidey, pesantren Al-Ittifaq. Nah saya ingin ke itu Cirebon juga unik ya, bina insan mulia ya. Ya bisa ya. Saya dengan Bu Rektor Pak itu sudah diskusi, memang harus ada observasi ya. Kalau dulu saya ketika di SDK itu observasinya ke Zaitun. Nah, katanya Silakan, yang penting kita harus ada observasi. Nanti kita agendakan kira-kira apakah setelah libur atau setelah Adi di Jogja. mungkin ada Si Ucuy. Lebaran ya, Lebaran ya. Magelang. Silakan dibicarakan mau ke kalau Jogja jauh ya. Iya, sejauh. Nggak jauh salah kan ya? Hah? Nggak jauh lah kan? Nah, bisa mampir Pak kalau ke Jogja. Pesantren yang unik gitu, pesantren yang unik. Ya, tadi kan ada waria. Tidak dengan yang lain. Bina insan mulia juga hebat gitu ya. Cirebon ya. Kalau saya yang pulang pergi lah gitu ya. Tapi silakan saja nanti bicarakan. Mau Jogja, mau kalau Jogja kan kalau pulang pergi. Minimal 2 hari lah. Jogja cuma 2 hari. Kalau Cirebon kan bisa PP. Cirebon biasa. Kalau pakai kendaraan bisa saja pakai yang Tayo tapi cukup. Cukup Pak. Iya. Ada isu yang love itu kampus. Iya, itu yang Tayo. Tayo. Ya, jadi kita harus ya sepakat ya. Sepakat, ya. Siap. Anak ameng mah Pak. Kan kita mainnya kan akademik, Berakademik. Jadi Ya cuma dijamin itu kuliah. bicara teoretik saja, tapi kita harus tahu ke lapangan. Pulangnya ke Sunan Gunung Jati. Tidak akan jauh. Mereka Gojek ya. Oh iya. Dulu angkatan itu ke Ciwidey dekat ya. Tapi kalau di Bandung ada yang unik, silakan saja. Apa yang selain Ciwidey, Al-Ittifaq kan juga terkenal ya. Terkenal Pertanian. dengan apa? Pertanian ya. Agrobisnis. Ya, agrobisnis. Kemudian tadi pondok pesantren Salabiyah
Yang selanjutnya kita akan berbicara setelah UTS, sistem pendidikan pondok pesantren modern. Jadi ada yang tok salafiyah, ada yang semi modern, ada yang modern. Salafiyah itu sebetulnya kalau dulu nanti kita bahas di undang-undang nomor berapa tentang pesantren? Undang-undang pesantren berapa? 19 tahun 2018. Itu tidak ada sebetulnya kategori salafiyah, kalafiyah ya. Pokoknya pondok pesantren itu adalah pondok pesantren ciri khas Indonesia. Nah di undang-undang itu sudah diatur ya manajemen mutunya, ya sistem penjaminan mutu seperti apa. Ada dewan masyayikh ya. Dewan masyayikh itu yang menentukan tadi mutu lembaga pesantren. Kemudian ada itu sudah diklasifikasi. Ada pesantren ula ya, ula, kelas ula, ustos, kemudian ali kan, ali ya, ada ali yang disamakan dengan perguruan tinggi kan. Jadi keluar dari pesantren itu dapat ijazah. Jadi sudah direkognisi dan difasilitasi. Jadi adanya undang-undang pesantren nomor 19 tahun 2018 itu adalah pertama pemerintah memfasilitasi ya, setiap warga negara umat Islam terutama yayasan untuk mendirikan pesantren. Mungkin nanti ada biayanya ya. Kemudian juga ada rekognisi, di samping fasilitasi juga apa rekognisi itu apa? Pengakuan. Jadi santri yang keluar dari pondok pesantren salaf itu direkognisi, disamakan, diakui seperti apa? Formal. Selama ini kan kesannya dari pondok pesantren itu apa? Kesan dari pondok pesantren itu tidak bisa bekerja, tidak punya ijazah, ya, tidak madsu, gitu ya, tidak bermutu, gitu kan. Kemudian tradisional, ya, tidak modern. Dengan undang-undang ini itu pemerintah memfasilitasi ya, memperkuat dan merekognisi ya. Pengakuan. Nah itu salafiyah. Salafiyah itu berarti pesantren yang tidak mendirikan lembaga formal ya. Penelitian saya dulu dudukan pesantren salafiyah di Miftaul Huda itu sebetulnya sekarang sudah semi salafiyah. Sebab metode pembelajarannya itu sudah klasikal kelas. Jadi tadi ada ula, ada wusto, ada kuliah ya. Dan juga kitab-kitabnya itu sudah diklasifikasi. Pokoknya kalau nahu kan yang ula itu apa? Jurumiyah. Kemudian meningkat lagi apa? Imjiti, yang puluh ya. Kemudian meningkat lagi apa? Tamimah Alfiyah. Itu juga sama. Jadi itu sudah di kelas. Metodenya tidak sorogan lagi. Itu di Miftaul Huda. Nah kalau kita berbicara modern, dulu penelitian saya itu Darul Alqom ya, itu sudah modern gitu ya. Kenapa disebut modern? Karena yang pertama ada mendirikan sekolah pertama kan ya. Ada SMP atau sanawiyah sampai aliyah. Dan dia santri itu harus 12 tahun kan seperti Gontor. Jadi dari sanawiyah itu sampai harus sampai lulus aliyah ya. 12 tahun. 6 tahun. Kalau di Gontor berapa tahun? 12. 9 ya? 6. Jadi sama ya. Sama pengabdian.
Dan kalau di modern itu dia di asrama itu hanya tidur saja. Ya, di dalam Alkom itu dia ngajinya belajarnya di mana? Kelas. Ya, berbeda dengan Salafiyah. Kalau di Salafiyah kan orang pesantren Salafiyah itu ya di kokong juga ngaji, ngaji kitab, di samping dia tidur. Kemudian slogan ada, gitu kan. Di samping ada tempat khusus. Tapi kalau di modern itu ada kelas khusus untuk dia belajar. Ya, ada kurikulum dari Dinas atau Dipun, kemudian dari Kemenak, tidak ada kurikulum khusus pokoknya Muhammadiyah kalau di dalam Alkom. Kalau pokoknya di khusus NU pokoknya ke-NU-an, aswajaan, gitu ya. Jadi ada integrasi kurikulum 3 kurikulum nasional, Kemenak dan ke-NU-an atau Muhammadiyahan. Kitab-kitabnya juga sebetulnya ada samanya, ada juga bedanya. Ya, kalau di Salafiyah dulu penelitian saya itu kitab-kitabnya yang selama ini kita kenal ya, tadi Jurumiyah, Imriti, Yaqulu, kemudian kalau Alfiyah, kalau fikihnya banyak ya, Iqna ya, kalau paling tinggi ya, kemudian apa lagi? Tulmuin ya, ya. Kalau di Darul Arqam, pesantren Darul Arqam modern, Fathul Muin tidak dikaji ya. Alfiyah tidak. Saya observasi saya kitab-kitabnya ada yang sudah dibuat oleh pokoknya ustaz khusus gitu ya, diringkas gitu ya. Ada juga kalau yang asli ya mungkin bukan mungkin yang asli itu belajar hadis Sahih Muslim ya, Sahih Bukhari itu dipelajari. Tapi metodenya itu berbeda. Ini pesantren-pesantren modern. Makannya sudah beda kan dengan apa? Dengan kering ya. Nyucinya itu juga sudah laundry ya. Kemudian juga bagian jasanya di mana Bu? Mekah, Madinah ya. Iya. Mekah, Madinah ya. SPP-nya juga ya mahal kan gitu ya. Jadi sudah perubahan gitu kan. Kemudian juga lulusannya itu kalau Salafiyah kan dia pokoknya pemimpin di masyarakat gitu ya. Kalau di modern pokoknya lulusan dari Darul Arqam kan dia kemudian kuliah ya, melanjutkan kuliah. Ada yang di PTN, PTS, kemudian ada luar negeri ya, Mesir, Kortun, kemudian dia perguruan tinggi. Jadi beda itu beda-bedanya. Nah, kita akan bahas nanti sistem pendidikan pondok pesantren modern. Selanjutnya pola dan strategi penyelenggaraan pendidikan Islam, nah ini oleh NU ya, Ormas ya. Ormas, NU, Muhammadiyah, Persis. Nah ini kita akan bahas. Sebab setiap ormas itu punya lembaga pendidikan Islam. Kalau di NU itu namanya apa? Ma'arif ya. Ma'arif. Kalau Muhammadiyah ya ada yang Muhammadiyah, ada yang nama pokoknya Darul Arqam, kemudian Al-Furqan ya kalau di Tasik ya. Kalau di Bandung apa banyak ya namanya. Nah itu tetapi memang ini kalau kita nanti secara keorganisasian gitu ya. NU kan ma'arif ya, jelas ada organisasinya. Jadi koordinasinya itu langsung ke ke Ormas. Muhammadiyah, Persis juga sama kan gitu ya. Nah ini kita akan bahas apa kelebihan kekurangan NU, Muhammadiyah dan juga Persis ya, pendidikannya maksudnya pasti ada bedanya. Kita bisa menganalisis kekuatan kelemahan ya, tantangan juga hambatan. Jadi itu lembaga pendidikan di bawah Ormas. Jadi 3 ya, karena 3 ini yang paling besar. Kemudian kita akan berbicara tentang pola pendidikan Islam di Timur Tengah. Ya. Timur Tengah itu seperti
seperti apa? Mesir itu Timur Tengah bukan? Bukan. Afrika ya. Timur Tengah itu ya di Madinah kan Timur Tengah. Arab Saudi, Maroko Timur Tengah. Afrika. Sekian ini. Kalau di sini ada Maroko juga kan? Iya, teman itu si Babong juga. Prancis. Ya Timur Tengah, ya di Madinah kan ada Ummul Qura ya. Di Arab Saudi, Timur Tengah itu Palestina Timur Tengah. Timur Tengah. Timur Tengah ya. Banyak Yaman. Yaman kan Sudan. ya. Jadi banyak dari kita itu belajar ke Timur Tengah. Produk-produk Timur Tengah seperti siapa? Timur Warna. Pancing itu. Tokohnya bukan tokoh kita. Seperti yang LC itu dari mana LC? Mesir. Mesir kan nggak ada, Madinah juga. Madinah sama. LC juga. Ya. Pak Tantowi dari mana? Ummul Qura Timur Tengah kan? Ummul Qura di Madinah ya? Di Mekah. Pak Tantowi kan itu LC. Itu salah satunya kan di Ummul Qura ya. Dari mana itu Pak Hayawan? Libya, Jakarta. Libya itu dari Timur Tengah kan? Dan Sabang. Sabang kan? Ya, LC. LC. Ada HC itu apa? Hausa. Honoris Causa. Kalau cek Sunda mah teu cakola. Jadi bere karena jadi teu cakola. Beres. Variasi Causa. Kehormatan kan itu ya. Dokter HC kan. Honoris Causa. LC. LC itu apa? Singkatan lisensi ya. Lisensi kalau nggak salah. Nah itu dari Timur Tengah. Jadi banyak perguruan tinggi Islam di Timur Tengah yang memang berkualitas ya. Nanti akan kita bahas secara historis, kita analisis. Kemudian di Barat juga ada perguruan tinggi di Eropa di Barat yang mengkaji tentang Islam, Islamic Studies, seperti di Kanada, di Chicago, Harvard, ya itu juga walaupun lembaga pendidikan Barat, ya non Muslim, tapi mereka itu punya kajian Islamic Studies, seperti Komarudin Hidayat, Profesor Komarudin Hidayat yang sekarang rektor UII ya, University Islam Internasional Indonesia yang di Depok gitu ya. Itu juga program strategis nasional. Itu beliau dari Kanada, Montreal, Kanada. Itu jurusannya dari kajian Islamic Studies. Almarhum Profesor Ajul Madi Ajra yang mantan rektor UI juga itu dari Kanada gitu ya. Kemudian kalau dari Bandung itu almarhum Profesor Juhair S. Praja itu juga dari Kanada ya. S3 ya. Jadi banyak dosen-dosen UIN dulu di zaman menterinya Pak Tarmizi Taher. Jadi ketika zaman Pak Tarmizi Taher almarhum itu namanya menyekolahkan dosen-dosen UIN ke Barat, bukan ke Timur Tengah. Ya. Jadi perguruan tinggi ada di Barat yang bukan pakai label Islam, tetapi memang ada kajian keislaman. Mereka dianggap sebagai lembaga pendidikan Barat itu yang memang secara metodologi memang hebat, ya metodologi. Ya kalau kontennya itu kalah dengan Timur Tengah, tapi dari metodologi cara secara epistemologinya mereka luar biasa. Maka banyak dosen-dosen UIN yang disekolahkan itu ke Barat, ya. Termasuk
Nasution. Kalau Quraish Shihab dari mana? Mesir ya. Quraish Shihab dari Mesir, Al-Azhar ya. Itu dari Al-Azhar. Nah itu juga kita kaji. Kenapa di Barat ada Islamic Studies? Ya, apa yang diajarkan? Bagaimana metodologi? Ini menarik ya. Kemudian yang terakhir itu pola pendidikan Islam modern. Nah, pola pendidikan Islam modern. Nah ini dulu pernah ini kasus pesantren Bina Insan Mulia di Cirebon dan Gontor ya. Kenapa Bina Insan Mulia? Di Bina Insan Mulia itu memang seperti bukan seperti itu Kiai siapa namanya? Jazuli ya, Imam Jazuli ya, Jazuli itu nyentrik kiainya. Jadi pondok pesantrennya memang unik, gitu ya. Jadi pokoknya di pondok pesantren itu ada apa? Ada apa? Tempat-tempat untuk musik, gitu ya, band. Kemudian ada kolam renang, ada kemudian pokoknya santri kalau libur pokoknya ke mall, ke bioskop, jadi ada ke bioskop hiburan, gitu ya. Kemudian banyak, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat di webnya atau di YouTube-nya, itu menarik, gitu ya. Unik itu pesantrennya, gitu ya. Ini di Cirebon. Dan Gontor, kalau Gontor sudah terkenal ya. Sebuah kajian faktual dan kronologi. Nah, jadi ini materi-materi yang akan kita bahas. Penelitian lama tapi bagus gitu. Ini punya sudah ini ya. Sejarah pendidikan Islam. Ahmad Salafi ini yang paling lama. Kalau Mamun Yunus itu sudah tahun Mamun Yunus 1993. Kalau ini itu tahun berapa ini? Sudah lama Mamun Yunus. Ini bagus ya, buku lama tapi bagus isinya. Menceritakan tentang sejarah pendidikan Islam ya, dari yang mulai klasik sampai modern. Di sini dijelaskan tentang tempat-tempat untuk memberi pelajaran, dimulai dari kutab ya, kutab, kemudian ada sekolah sudah lebih berkembang lagi, kemudian ada apa? Ada madrasah, gitu ya. Sekolah-sekolah madrasah seperti Nizamul Muluk. Kemudian di sini dibahas tentang perpustakaan, gitu ya. Perpustakaan termasuk tentang banyak di sini meminjam buku, ya. Meminjam buku dari perpustakaan harus dikembalikan. Masa di sini Perpustakaan, ya, ada di sini, ada perpustakaan. ada Pak. Ada. Sekarang kan jarang jarang dikunjungi karena ya banyak di ini kan di Google ya. Tapi dulu sejarahnya bahwa ya perpustakaan itu kan ada perpustakaan terkenal di Baghdad itu yang di apa? Yang dibakar ya oleh siapa? Oleh tentara Salib kan, sampai ribuan buku ya, ratusan ribu buku dibakar. Jadi perpustakaan. Nah termasuk di sini juga kita harus punya perpustakaan khusus di rumah. Ya, perpustakaan pribadi, ada perpustakaan umum. Pribadi kan di rumah ya, Bapak Ibu sudah punya kan. Kemudian berkaitan bab ketiga tentang guru, ya. Bagaimana kedudukan guru, hubungan antara pemerintah dan guru. Kemudian situasi keuangan guru-guru itu sudah dibahas. Bagaimana kesejahteraan guru-guru, gitu ya. Itu dibahas. Termasuk sertifikasi cair. Situasi keuangan muadib, keuangan guru-guru di sekolah, ya. Guru besar, profesor di sekolah di Zomi. Jadi sudah dibahas ya. Kemudian ada guru-guru ya, kiai atau ulama, ustadz yang memang khusus dipanggil ke istana untuk mengajarkan anak-anaknya, gitu ya. Keadaan mental guru, kemudian ijazah ilmiah, ijazah itu sudah dibahas dulu.
Kemudian berkaitan dengan murid peserta didik, ya, merantau untuk menuntut ilmu. Kemudian pendidikan bagi kaum wanita, bagi kaum perempuan, itu sudah dibahas. Nah ini bagus ya, walaupun buku-bukunya sudah lama. Jadi tinggal dicari ya buku-buku sejarah pendidikan Islam. Nah, ini referensi Bapak Ibu untuk mata kuliah kita. Nah, saya ingin menyampaikan ayat. Sejarah lembaga pendidikan Islam dalam konteks transformasi intelektual. Transformasi itu apa? Perubahan, ya, perubahan bentuk. Jadi sebetulnya berbicara sejarah lembaga pendidikan Islam itu tidak lepas dari transformasi intelektual. Ya, ada intelektual Islam pra-madrasah, ada intelektual Islam pasca madrasah. Nah dalam Islam intelektualisme itu apa? Dari kata intelek itu apa? Inteleknya apa? Ilmu, keilmuan, pengetahuan. Ya. Jadi dalam Islam intelektualisme itu adalah hal pertama yang mendapat perhatian serius. Hal ini dapat ditelusuri dari wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal ladzi rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ ada kata-kata 'allamal insana. Sebelumnya Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bil qalam. Itu bil qalam itu apa, simbol keilmuan kan? Kolam itu apa? Kolam, pena. Itu sudah disebut 15 abad yang lalu ya, dalam surah Al-Iqra. Ciri-ciri keilmuan itu berarti kolam itu kan untuk menulis, gitu ya. Jadi kita itu harus menulis itu kan literasi membaca ya, kemudian literasi menulis, gitu ya. Jadi ulama-ulama dulu itu biasa mereka menulis karya-karya ilmiah. Dan sampai sekarang sebetulnya dosen, guru, kalau tidak salah guru dalam jabatan juga harus ini ya Bu ya, harus apa? Membuat karya ilmiah ya. Seperti artikel, betul? Guru dalam jabatan atau prajabatan atau guru dalam jabatan. Kalau kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat itu harus membuat makalah. Ya itu kan berarti nulis. Ya. Harus dipublish tidak di jurnal apa gitu? Tidak. Oh belum ya. Nah kalau dosen itu dia harus dipublish di jurnal apa gitu ya. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi jurnal yang bersinta itu berarti sudah diakreditasi oleh pemerintah. Sinta 1 itu paling tinggi ya. Nah dosen itu dicirikan dengan apa namanya berapa jumlah artikel yang dipublish tiap semester. Dan itu menjadi beban kerja dosen. Tetapi artikelnya itu juga harus disitasi. Disitasi itu di apa? Dikutip. Maka wajib ya Bapak Ibu nanti bikin skripsi buat tesis itu harus mensitasi karya dosen yang ada di mana? Di jurnal. Pokoknya saya punya judul tentang strategi pengembangan pendidikan pondok pesantren, sudah terbit. Itu harus disitasi. Ya, pokoknya ada kaitannya dengan pengertian pendidikan kan gitu ya. Semakin banyak artikel dosen itu disitasi oleh siapa? Oleh orang lain, gitu ya. Itu semakin tinggi tingkat apa? Intelektualitas, gitu ya. Berarti
makalah dia, artikel dia apa? Banyak dirujuk ya, dirujuk itu apa? Disitasi. Semakin banyak dirujuk kan berarti bukunya atau artikelnya semakin apa? Semakin menarik kan gitu ya, menarik. Saya akan tunjukkan di sini pokoknya ini yang ini. Oh, ada yang apa ini? Atau saya Pak? Wifi-nya. Oh, Pasca. Umi Putri juga boleh. Hah? Umi Putri, pasca mahasiswa, naon ini nih? Maksudnya? Holding. Uniga. Hah? Enggak. Loading. Oh, loading. Jadi macam apa? Umi Putri ya Pak. Umi Putri sana Bunda. Boda. Alhamdulillah 77 Pak. Umi Putri Pak. Oh ada? Ada. Umi Putri. Yang saya nggak. Umi Putri. Ya. Alhamdulillah 77. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. L-nya 2, Ya. 77. Ya Pak. Coba saya bisa. Nawana 77 teh. Alhamdulillah Pak. Nyambung. Nyambung lah. Bismillah. Sinta. Teh Sinta. Atau bisa dilihat di Google Scholar. Nah, ini semakin skor Sintanya tinggi, ini kan overall ya. Overall itu semua. Kalau ini skor 3 years ya 3 tahun. Ini Scopus sudah ada Google Scholar. Jadi pokoknya ini Google publish di Google Scholar. Ini sudah ada berapa? Ini pokoknya saya dengan Pak Tajudin ya, jadi tulang musibah kolaborasi. Nanti juga Bapak Ibu kolaborasi dengan saya dengan masalah lain, nanti bisa saya publish. Nah ini kan ada yang sudah nah ini musitasi baru 1 ya, satu yang paling banyak mana nih? Semakin banyak angkanya berarti Semakin banyak angkanya orang mensitasi. Ini kan orang mensitasi dari makalah kayak ini atau artikel ini itu semakin bagus tingkat intelektualitasnya. Berarti makalah itu pokoknya bagus. Nah ini pokoknya, nah ini yang sudah Scopus. Scopus itu kan berarti tingkat apa namanya jurnalnya itu lebih tinggi. Kalau di print, ini yang terbit di JPI, Jurnal Pendidikan Islam UIN Bandung. Nah ini artikelnya. Ini Bapak Ibu nanti kalau membuat tesis yang ada kaitannya dengan pendidikan pesantren atau pendidikan Islam, citasi yang punya dosen MPI ya, supaya banyak dia citasinya. Iya. Supaya apa naik tingkat apa sintanya. Sinta itu apa ya, kepanjangan dari jadi Sinta itu sebuah sistem yang menghimpun karya tulis ilmiah artikel dosen ya. Ini tahunnya ada dari tahun 2000, berapa 2001, 2000. Jadi per tahun, jadi dosen itu kan harus per tahun sudah ada publish. Ya. Nah ini contoh apa namanya artikel-artikel yang dihasilkan oleh dosen. Gitu ya. Kalau dosen harus wajib, gitu ya. Nah ini tadi jumlah apa namanya jumlah ini apa namanya skor ya, skor. Itu salah satu contoh saja. Jadi oleh karena itu maka tadi tingkat intelektualitas itu tingkat intelektualitas dicirikan dari berapa banyak tulisan. Nah, gitu kan? Tadi dengan bil qalam, alam apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, gitu
ya. Itu ciri orang intelektualitas tinggi itu seberapa banyak menulis. Ya. Ulama-ulama dulu, sekali lagi saya punya buku At-Tabaqatus Syafi'iyah. Jadi kitab Tabaqatus Syafi'i itu kitab yang menghimpun ulama-ulama mazhab Syafi'i dari mulai abad ke-3 sampai abad ke-14 gitu ya. Dan di situ ada kitab-kitab yang dihasilkan gitu ya. Imam Ghazali berapa, Imam Syafi'i berapa, Imam Nawawi ya, ada di kitab Tabaqatus Syafi'i itu ada yang namanya Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi, beda ya. Kalau Imam Nawawi itu ulama abad ke berapa? Abad ke-8. Kalau Syekh Nawawi itu dari Indonesia. Termasuk Imam Nawawi itu adalah ulama yang produktif, banyak kitab-kitabnya. Al-Ghazali juga sama. Imam As-Suyuti juga banyak. Jadi itu hebat-hebat ulama. Nah, kita harus mengkaji, mempelajari. Nah, ini tingkat intelektual. Nah, sekali lagi, dalam Islam intelektualisme itu adalah hal pertama yang mendapat perhatian serius, karena memang didasari oleh wahyu pertama yang memuat 3 istilah berkaitan langsung dengan tradisi intelektual: membaca, mengajar, dan pena, yaitu apa? Menulis ya. Ini membaca. Seberapa banyak Bapak Ibu membaca buku? Nah, itu akan terlihat tingkat intelektualitasnya. Ya. WA ya, bagus WA. Rek sore WA. Dan sore WA. sorry Ya. Ya, tinggal kita evaluasi ya, muhasabah. Berapa banyak buku yang kita baca, gitu kan? Buku yang berkaitan dengan keilmuan ya. Mengajar, kalau mengajar Bapak Ibu kan seorang pengajar ya, pendidik. Pasti setiap hari mengajar. Jadi memang ilmu itu harus diajarkan. Sesering-seringnya kita mengajar, itu ilmu itu akan apa? Akan ya bertambah dan terus ini kan. Oke. Tapi lalu ilmu itu diajarkan itu kadang-kadang lupa ya. Maka Bapak Ibu ya berbahagia punya murid pesantren atau pesantren disalin, karena setiap hari diajarkan kan? Ya. Jadi ini tiga istilah, tiga ukuran orang tradisi intelektual itu hebat: membaca, mengajar, dan pena, melek huruf. punya karya. Dalam perjalanan sejarah Islam, tradisi intelektual berhasil memacu lahirnya berbagai kajian yang kemudian secara institusional kelembagaan membentuk lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dalam waktu singkat membentuk etos keilmuan yang tinggi. Jadi dalam kajian historis memang awalnya ada kajian-kajian, gitu ya, halakoh kajian, gitu ya, kemudian membentuk apa? Lembaga, gitu ya. Baik lembaga secara klasik tradisional, kemudian berkembang lembaga secara modern. Ya, tadi kan dari awalnya dari kutab itu semacam apa kutab? Kutab itu semacam ini, di masjid kan suka ada ini apa? Seperti pelataran, gitu ya, ya tempat di luar masjid, gitu ya. Itu dulu mereka mengajinya di situ kutab. Kemudian berkembang, ya, ada sekolah madrasah, perguruan tinggi, ya. Itu asalnya kajian-kajian keilmuan. Bapak Ibu kalau ke Mekah ya umroh atau haji, itu di Mekah itu ada halakoh, ya. Ada ya, ya. Halakoh, imam-imam masjid atau syekh-syekh yang mengajarkan kepada siapapun yang berjamaah di sana, pokoknya berkaitan dengan hadis, ya, dengan tafsir, gitu. Nah, itu seperti kajian-kajian seperti itu. Kemudian membentuk sebuah institusional lembaga, dan itu membentuk etos keilmuan yang tinggi. Etos itu apa? Semangat, ya, semangat keilmuan yang tinggi. Karena tadi Iqra
Jadi ikro itu memacu semangat orang untuk kemudian kualitasnya itu sangat tinggi sekali, gitu ya, keilmuan yang sangat tinggi. Tradisi intelektual melahirkan transformasi keilmuan yang menjadikan Baghdad, yang nama-nama terkenal, Cordoba dan Kairo sebagai pusat-pusat peradaban dunia atau center of excellence. Baghdad kan terkenal ya. Kemudian Cordoba, di mana Cordoba? Spanyol, kita barat, ya. Negara Eropa terkenal Cordoba, ya, Cordoba. Kairo, Mesir, Afrika sebagai pusat-pusat peradaban dunia, sehingga mengantarkan umat Islam menuju masa keemasan Islam, the golden age of Islam. Jadi kejayaan umat Islam itu memang dicirikan oleh pusat-pusat peradaban dunia, ya, kajian-kajian keislaman. Walaupun kemudian Baghdad kan hancur ya, Cordoba juga itu hancur dikalahkan. Yang masih ada itu ada di Kairo ya, Di Kairo itu, di Mesir itu ada Al-Azhar, ada Kairo University ya, banyak ya. Tapi yang terkenal adalah Azhar ya. Azhar tak terkenal. Dan perguruan tinggi di Azhar itu membiayai apa? Keuangannya itu mengalahkan apa? Anggaran. Ya. Itu hebatnya apa? Di Mesir itu Al-Azhar University. Ini bisa mengalahkan anggaran negara ya. Jadi dari pengelolaan lembaga pendidikan di Al-Azhar itu hebat sekali, bisa mengalahkan anggaran pemerintah. Jadi kan pengelolaannya hebat ya. Bagaimanakah proses terjadinya transformasi intelektual sehingga umat Islam berada pada kejayaan? Nah, ini pertanyaan yang penting ya. Jadi kenapa umat Islam itu dulu jaya? Gitu ya. Bagaimana prosesnya? Proses terjadi transformasi intelektual dari Iqra, gitu ya, kemudian menghasilkan pusat peradaban yang sangat hebat sekali. Hal inilah yang perlu dikaji secara serius. Proposisi awal yang diajukan bahwa proses transformasi intelektual tersebut berhubungan erat dengan sistem pendidikan Islam, kelembagaan, guru, kurikulum maupun metode. Jadi tidak lepas dari kelembagaannya, kemudian guru pendidiknya, kemudian juga kurikulum maupun metode cara atau algoritma. Nah, yang pertama kita akan membahas tradisi intelektual Islam pra-madrasah. Kalau madrasah kan sudah berkembangnya setelah abad pertengahan ya, setelah Khulafaur Rasyidin. Periode pra-madrasah ini itu dibagi kepada periode pembinaan sejak turunnya wahyu pertama sampai masa akhir kekuasaan Islam Bani Umayyah 610 sampai 750 Masehi. Lama banget, itu berapa ratus tahun, hampir 100. Ini abad pembinaan sejak turunnya wahyu. Iqra, turunnya wahyu tahun berapa? Nabi 40. Umur berapa Nabi turun wahyu? 40 ya? 10. Pertama Nabi menerima wahyu. Yang kedua periode keemasan. Setelah pembinaan ada periode keemasan. Dimulai dari lahirnya Bani Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Wah, ini lama, 750 sampai 1268 ya. Ini zaman keemasan Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad ke Mongol ya, diserang oleh pasukan Mongol. Itu dari mana? Dari Cina. Cina Utara. Bukan sama Rusia. Yang sekarang itu masuk ke Rusia ya. Negara merdeka Pak. Hah? Negara merdeka. Iya, negara Mongol kan.
Iya. Oh iya. Kan wajahnya itu seperti ini kan Cina ya. Iya. Sama dengan Cina. Pernah ke Mongol? Jongol. Oke, jongol. Mongol ya. Itu abad keemasan. Jadi Islam itu pernah mencapai keemasan ya. Ini lama 750 sampai 1228. Abad 7 sampai abad 13. Dulu pernah kita bahas ada abad tujuh abad benar, 7 abad salah. Ya. 7 abad benar itu abad ke-7 atau 750 sampai 1228. Kemudian ada 7 abad salah, yaitu abad 13 sampai abad 20 karena sivilisasi barat. Ya, karena barat itu menguasai. Jadi ketika abad 7 sampai 13 itu Islam menguasai, termasuk ilmuwan ya. Muncul ulama-ulama terkenal, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khwarizmi ya. Ibnu Rushd itu abad 7, 8, 9 sampai 13 itu disebut. Kalau dalam buku dulu pernah saya sebutkan dalam buku Profesor Harun Herman Suwardi ya, itu 7 abad benar, 7 abad salah. Oke, 7 abad benar itu tadi abad keemasan. 7 abad salah itu kenapa? Sebab abad 13 sampai abad 20 itu barat yang apa? Berpuasa. Ya, barat yang berpuasa. Lepas dari nilai-nilai agama, ya. Yang ditonjolkan adalah rasionalisme, materialisme, liberalisme, ya. Hedonisme, ya. Itu abad 7 abad salah 11. Jadi seolah-olah barat yang menguasai, padahal abad 13 sampai abad 20 mereka barat itu maju itu karena dijembatani oleh orang Islam, gitu ya. Dijembatani oleh Islam. Nanti saya bukunya boleh fotokopi yang bagus itu buku Profesor Herman Suwardi, itu guru saya, dosen waktu Unpad, dosen filsafat ilmu. Bagus bukunya itu. Jadi ada teori 7 abad benar, 7 abad salah. Pernah difotokopi belum? Belum ya, bagus bukunya. Tapi dulu fotokopi, saya pernah ke mahasiswa fotokopi, Karena yang hilang. masih dia. Itu dikembalikan lagi, jangan diulangi ya. Saya itu carinya susah lagi, bagus bro. Oke, nanti ini bukunya susah ini bagus bukunya, termasuk juga itu menjadi rujukan buku filsafat ilmu di Unpad. Jadi dulu itu di Unpad itu dosen-dosen guru besar Profesor Unpad itu dulu kan dia berkiblatnya kepada barat sentris, sosiologi, antropologi, komunikasi. Tapi dengan hadirnya buku Profesor Herman Suwardi itu mereka akhirnya kajian-kajiannya itu pendekatan agama. Jadi banyak tesis, disertasi di Unpad itu yang pendekatannya integrasi antara sosiologi agama, ya, sosiologi Islam. Prof. Herman itu dulu pernah mengajar di sini di S2, filsafat ilmu juga. Saya pernah belajar di pembimbing saya, beliau pembimbing 1 dulu di tesisnya tentang komunikasi pesan-pesan politik Islam dengan Pak Profesor Dedi Mulyana, juga beliau terkenal juga bukunya banyak. Saya menikmati sekali ya dengan dosen-dosen Unpad yang memang ilmuannya hebat. Dulu pernah ngajar di sini. Nah,
Jadi itu abad keemasan, emas yang dibagi 7 abad. Kemudian periode kejatuhan. Nah ini pernah kita dulu itu pernah jaya emas, ya zaman keemasan, tetapi kemudian apa? Mundur. Nah, ini tadi 7 abad benar, 7 abad salah. 7 abad salah itu yang ini kejatuhan dan kemunduran. Sebab keilmuan Islam itu sudah hilang, gitu ya. Sudah diambil oleh orang-orang Barat. Kemudian Barat menguasai dengan metodenya mereka sendiri. Itu di situ abad periode kejatuhan dan kemunduran. Kita harus menganalisis kita sejarah kenapa mundur, kenapa maju, gitu. Kenapa maju, kenapa mundur, ya. Dimulai dari Imperium Turki Utsmani sampai kemerdekaan negara Islam, sampai munculnya negara-negara apa? Negara-negara ya bangsa Islam, ya, Arab kan, gitu ya. Kemudian ya, Irak, ya, pokoknya negara-negara Islam muncul. Turki, ya, terus mana lagi negara-negara Islam? Yaman, Irak, Iran, makanya perang terus kan. Itu setelah itu kemunduran Iran dengan Irak, ya. Kemudian Yaman, apalagi perang apa saudara Damaskus, gitu ya, yang dulu terkenal Syria, Palestina, itulah di situ kemunduran. Itu jadi perang apa? Perang saudara, gitu ya, memperebutkan apa? Ya kekuasaannya, kepentingan politik, gitu ya. Arab dan Saudi Arabia kan itu Persia dan Iran kan sampai sekarang kan tidak bergabung, padahal kan Islam. Nah, itulah kemunduran. Nah itu harus kita analisis. Nah yang keempat ada periode pembaruan dan pembinaan kembali. Nah, abad 18 sampai sekarang muncul apa pan-Islamis, ya. Jamaluddin Al-Afghani, Abdul Wahab, ya. Nah, gitu kan. Kalau di Indonesia muncul Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, kan itu kemudian apa? Hasan Persis, ya. Jadi PUI siapa? PUI Cokro Aminoto, ya. Itu muncul pembaharuan, ya. Pembaharuan atau pembinaan kembali itu abad 18 sampai sekarang abad modern, gitu ya. Jadi itu kemudian muncul pesantren-pesantren yang modern, gitu ya. Zaitun, kan, boarding school, gitu. Nah itu sejarah yang harus kita pelajari juga, gitu ya. Kenapa ada pembaharuan, kenapa ada transformasi. Jadi ini transformasi intelektual dari mulai abad periode pembinaan, ya, zaman Nabi, mulai turunnya wahyu sampai abad sekarang. Mungkin ke depan lain lagi, ya. Nanti kita akan 2045 itu disebut apa? Emas, ya. Indonesia emas, ya. Indonesia emas kan 2045. Indonesia itu mencapai berapa tahun? 100 tahun, ya. Nanti akan ada apa? Tentang lembaga pendidikan Islam, gitu ya. Tokoh-tokohnya mungkin ada pembaharuan apa, gitu ya, dalam pemikiran Islam, gitu ya. Ada Islam apa namanya? Tidak tahu. Dinamika. Itu menarik untuk kita bahas, gitu. Tapi hari ini kita membahasnya per periode, ya, periode pembinaan, periode keemasan, periode kejatuhan dan kemunduran, dan periode pembaharuan dan juga pembinaan kembali. Tiap-tiap periode di atas mempunyai ciri-ciri tersendiri.
antara ciri yang dominan yaitu kelahiran madrasah pada periode keemasan. Ada madrasah Nizamul Muluk ya, di mana di Baghdad ya, termasuk juga Imam Ghazali itu menjadi seorang guru besarnya ya. Nizamul Muluk terkenal madrasah ya. Jadi madrasah sekarang mungkin terinspirasi dari madrasah di zaman keemasan. Madrasah sekarang kan muncul ya, ada madrasah awalnya khususan apa gitu ya, itu sudah banyak ya. Dulu APK ya, sekarang ada madrasah aliyah IC ya, Insan Cendekia ya, itu mungkin terinspirasi dengan madrasah ketika di abad keemasan. Nah, periode para madrasah merupakan periode permulaan lahirnya PI ya. Ada beberapa LPI yang dijadikan tempat belajar. Pada tahap yang paling awal, PI berlangsung secara informal di rumah-rumah ya. Sekarang juga masih ada ya, nanti yang di rumah ada kan usaha-usaha yang di rumah-rumah, tidak mau di masjid yang nggak apa-apa, bagus kan. Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam bil Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar. Ini yang informal yang pertama ya, dan tempat pertemuan dengan para sahabat. Rasulullah juga menjadikan rumah beliau di Mekah sebagai tempat berkumpul untuk belajar. Kita masih ada ya. Jadi pokoknya pesantren tapi rumahnya dipakai untuk ngaji sholat ya. Sekarang juga ada kan, pokoknya di kita tauhid kan setiap malam Jumat ya. Malam Jumat kan juga ada kajian apa namanya? Kajian apa namanya? Jangan bendok. Yasinan Pak. Kajian bukan pidato apa namanya? Ada WA-nya, saya juga masuk. Iya masih lagi buka WA. Jangan bayar itu ada apa? Ada cek. Kalau bayinya ada? Ada ya? Tasawuf. Ya apa? Malam Senin. Malam Senin. Pada pagi Pak Cecep udah kali itu. ada. Di mana lagi di Garut yang kajian apa? Di KSF Jakarta ada Pak. Ada Solihin. Solihin ya. Ya. Terus dosa-dosa di kasih ada Pak. Tiap malam Kamis. Nah, itu kajian itu di rumah atau di masjid? Di pesantren. Pesantren ya. Kalau sih kan di rumah ya, namanya majelis ngaji ngopi tak lazim. Iya. Jangan bendok. Ngopi tak lazim. Di Jogja ada apa di Bantul? Di Bantul ngopi ngaji. Itu kan suasananya di sawah Pak. Oh, sawah. Sawah di Bantul. Di Jogja itu ada. Sawah. Jamaahnya sampai ribuan. Iya. Di Limbangan. Jadi masalah gini, di luar alam Pak. Di daerah Bantul misalnya dari itu kan. Nanti sampai murah. Bonus dapat ya. Iya. Di Limbangan ngabajidor, Pak. Ngabajidor. Ngaji bari ngabodor. Oh. Asep Santana. Oh. Ya, itu kan kajian-kajian ya. Kajian-kajian keilmuan. Jadi zaman Nabi dulu itu seperti itu, pertemuan ya di rumah informal ya dengan para sahabat. Pada pertemuan selanjutnya kemudian pendidikan Islam mengalami transformasi yang cukup berarti. Selain di rumah-rumah, pendidikan Islam juga dilaksanakan di kutab dan masjid ya. Kutab itu dari bahasa Arab kan apa? Katibun yang menulis, para penulis. Kalau kutab itu nama tempat. Nama tempat. Ya. Kutab adalah tempat belajar yang terletak di rumah guru. Para murid berkumpul di rumah tersebut untuk menerima pelajaran. Biasanya kan dekat masjid juga ya. Kutab juga berarti tempat terbuka di luar rumah, bisa juga berupa lapangan di sekitar masjid, gitu ya, di latar masjid. Itu masih dipakai untuk kajian-kajian atau ngaji, gitu ya. Kutab dipandang sebagai lembaga pendidikan tertua yang pernah ada. Ini tertua yang kutab itu, sebab sebelum Islam datang lembaga ini juga telah digunakan untuk belajar tulis baca, ya. Tulis baca. Jadi
Itu lembaga yang tertua. Nah kemudian pada perkembangan selanjutnya LPI transformasi atau melakukan suatu perubahan yang cukup berarti. Selain di rumah-rumah, pendidikan Islam juga dilaksanakan di masjid. Jadi ini sudah di masjid, ya. Jadi berarti di masjid ya. Sejarah Islam membuktikan bahwa masjid merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada tahun-tahun perkembangan pertama perkembangan Islam, penyampaian materi dasar-dasar Islam tidak dapat dilepaskan dari masjid. Sampai sekarang itu masjid ya dijadikan sebagai pusat bukan hanya tempat ibadah saja, tapi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. ITB kan Masjid Salman ya, terkenal ya. IPB namanya Masjid apa ya, Tarbiyah ya. Kemudian di UIN juga. Jadi di ITE ya, di perguruan tinggi umum kan itu terkenal kan. Jadi masjid Salman kan, Salman itu ada khusus tempat kajian di Salman ya. Itu para mahasiswa yang yang aktif gitu ya dalam kajian-kajian keislaman gitu. Salman ITB terkenal ya, itu masjid ya, dijadikan sebagai pusat pengembangan keilmuan. Pada perkembangan selanjutnya sistem pendidikan Islam, pendidikan yang dilaksanakan di masjid disebut halaqah atau study cycle. Cycle itu apa? Circle, lingkaran ya, halaqah. Jadi berarti gurunya di mana? Tengah. Tengah ya. Karena pendidikannya Di tengah ya. Ikut bersama lingkaran. di lingkaran. Ini halaqah. Sekarang halaqah juga ada sudah bentuk lingkaran mengelilingi seorang syekh. Oh, dikelilingi. Oh, berarti study cycle mengelilingi seorang syekh. Ini mah letter apa ini? Ya. Ban cycle. Nah, pada perkembangan selanjutnya halaqah juga mengajarkan bidang-bidang lain seperti tafsir, fikih, kalam, bahasa Arab, ya, sastra, ilmu. Ini sudah berkembang ya, ilmu kedokteran dan astronomi. Jadi ilmu umum juga dipelajari di halaqah sehingga disebut sebagai pendidikan tinggi, higher learning. Sedangkan masjid disebut sebagai maski college itu kan lembaga pendidikan ya. Ya, maski college. Jadi barat sekarang juga ada yang maski college. Jadi di masjid itu ada itu lembaga-lembaga pusat-pusat kajian gitu ya. Di Amerika, di Inggris ya, itu sudah berkembang. Nah, pada perkembangan berikutnya muncul memberikan bahwa fungsi masjid itu sebagai ini perlu dipertimbangkan kembali ya. Jadi dari masjid kemudian dikembangkan sebab ada 3 alasan. Pertama, kegiatan pendidikan masjid itu dianggap telah mengganggu fungsi utama sebagai tempat ibadah jerame gitu ya. Berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan iptek. Yang ketiga, timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan yang mendorong para pengajar mulai berpikir untuk memperoleh pendapatan melalui pendidikan. Guru-guru sudah mulai orientasikan karena sudah perkembangan ya, mungkin kebutuhan gitu ya, kebutuhan ya, Dapur, ngebul. Iya kan, punya anak, punya istri kan, itu maka ada dia pokoknya ada yang dipanggil oleh istana gitu, oleh raja kan, atau sudah dipanggil kan, itu dulu sudah ada gitu ya. Jadi sudah mendorong timbulnya orientasi baru gitu ya, memperoleh pendapatan. Sekarang kan ceramah-ceramah ya, artis-artis yang terkenal kan itu berapa mahal ya, sudah ada tarif khusus gitu ya. Soalnya berapa? 20 juta. 30 Pak. 30 apa? Juta. Satu kali ini Bu? Iya. Kenapa? Kan rumahnya itu jadi perbincangan netizen Pak. Itu tahu. Silet.
Nah, terakhir ini tadi pra madrasah, sekarang pasca madrasah ya. Tradisi intelektual pasca madrasah. Madrasah asal terakhirnya merupakan transformasi dari masjid. Jadi asalnya dari masjid, dari kota, masjid ya, atau dari rumah-rumah. Nah kemudian berkembang bertransformasi menjadi madrasah. Ini sudah lebih formal. Tadi semi atau informal, semi formal kepada formal. Perbedaan esensial antara madrasah dengan lembaga lainnya adalah pada madrasah ditemukan adanya iwan, yang berarti apa? Ruang kuliah. Iwan ini inwan ya, ruang kuliah, iwan di ruang kuliah selain asrama dan rumah-rumah yang berikan. Ya, pokoknya kan di Darul Arqam kan ada asrama-asrama jadi atau boarding ya, boarding itu apa? Asrama kan? Kebong. Ya, kobong. Ya. Nah, asrama dan rumah-rumah yang diberikan di dalam komplek madrasah. Ada asrama guru, kan ada asrama santri, gitu ya. Jadi sudah lebih modern ini ya. Bahkan ditambah ada apa? Bangunan kuahnya apa? Kantin ya. Ada apa lagi? Ada aula ya. Aula tempat apa? Tempat ya aula namanya serbaguna serbaguna. Dulu kan belum ada, terus sekarang sudah lebih berkembang. Pesantren sekarang sudah punya serbaguna karena dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang apa? Umum, yang umum atau berumum yang melibatkan banyak kan wisuda kan gitu ya. Itu ada pertemuan. Kemudian dia punya serbaguna dipakai oleh umum ya untuk saya gitu sebagai. Kemudian madrasah berkembang karena dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal, proses pendidikan dilaksanakan di kutub dan masjid memiliki beberapa kelemahan yang dibandingkan dengan aliran dasar. Kurikulum dan fasilitas pada lembaga tersebut dipandang belum mampu mendukung terciptanya proses pendidikan yang memadai. Kalau di kelas kan itu sudah lebih modern ya, alat-alatnya sudah tersedia canggih kan, di situ ada budaya atmosfer akademik ya, budaya akademiknya sudah muncul gitu ya, ada diskusi ya, kemudian ada debat gitu ya, argumen gitu ya. Jadi sudah lebih lebih maju dan lebih dinamis dibandingkan dengan di masjid. Tapi madrasah sudah lebih berkembang ya. Atmosfer akademik gitu ya, atmosfer akademiknya, budaya akademik atau suasana akademik sudah terjalin. Di samping itu pertentangan antara tujuan pendidikan dan tujuan agama pada kutub dan masjid hampir tidak bisa dikompromikan sebab berbeda lembaga ya. Nah, secara eksternal ada 4 faktor yang menyebabkan kelahiran madrasah: faktor politik, religius, ekonomi, dan fanatisme. Ya. Politik itu, faktor politik berarti apa? Jadi ya kekuasaan di sini sudah masuk, gitu ya. Sebab madrasah karena sudah formal itu sudah diambil oleh pemerintah, gitu ya, untuk kepentingan kekuasaan, gitu ya. Nah, sekarang kita juga kan madrasah yang negeri itu ada faktor-faktor politik, gitu ya. Kemudian faktor religius, keagamaan, ekonomi tentu pasti karena kalau madrasah itu sudah lebih resmi, formal, gitu ya. Jadi pokoknya untuk memungut biaya kan itu sudah lebih leluasa ya. Sekolah untuk memungut biaya dari orang tua, murid, gitu ya. Untuk pengembangan sarana prasarana dan fanatisme ya, fanatisme golongan, gitu ya. Fanatisme suku, mazhab itu sudah lebih berkembang. Ini 4 alasan yang kemudian kenapa lembaga pendidikan Islam itu berkembang dari yang informal, kemudian semi formal kepada formal madrasah. Jadi ada beberapa alasan. Itu Bapak Ibu untuk pertama kali waktunya sudah pas ya. Jadi ya maaf ya. Materi Pak bisa di-share. Boleh. Masih belum sih ada. Ada. Namanya
dihijikeun dua nana. Ya nanti saya akan set tulis nama grupnya. TPI dan PPI Pak. Hah? TPI dan Oh, kebijakan. TPI ya. TPI dan kebijakan. Baru masih ada sih. TPI. Oh ada. TPI. Oh, PowerPoint. Nah, Bapak Ibu juga kami kemarin dengan Ibu Retno dan tim ya. Jadi Bapak Ibu nanti makalahnya juga harus menghasilkan paling tidak ada artikel yang dimuat. Ada artikel yang dimuat. Belum ke sana. Yang kemarin ada yang TPI. Padahal Belum. ada yang bagus itu kenapa? Hah? Nah itu coba Ibu Bapak ya di ini supaya nanti kan kalau dipublish di jurnal yang berapa Sinta berapa kan tidak isu tesis ya, kan bisa kan diganti dengan artikel ya internasional atau Sinta. Hah? Kimpat. Kimpat. Tadi baca apa aja? Oh Kimpat. Memang kimpat kayak pengganti tesis. Oh Kimpat ya. Oh Kimpat. Kalau syarat ambil baru cinta 4. Kalau syarat apa? Sunggawa. Baru cinta. Empat. Ya paling tidak itu Sinta 6 itu sudah bagus ya. Sinta 6. Sinta Anggraini ya, asal jangan Sinta Anggraini. Sudah saya dah. Sudah. Kobil tuh. Cukup, terima kasih. Tidak ada pertanyaannya. Enggak. Cukup ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi nanti? Ada Pak. Bisa digabung ya? Bisa digabung. Bisa digeser-geser. Tadi pintu di mana? Tadi tadi. Waalaikumsalam. Semangatnya masih semangat Pak. Bayunya materi 1. Pilih bunda deh. Piring bunda ditagi ya. Ditarik ya, ditarik. Jantan enggak masalah. Pesannya masalah piling, sametan. Sametan. Sametan itu. Sama tadi itu Pak. Jadi tidak ada yang Bukan itu. Kailan kalau mau serta hadis. Kalau menjadi ya. Si payung teh Pak. Sarang anu terus begini. Pada digeser. Mau yang waktu saya teh acan sesuai. Kene kan cerita teh. Semuanya ngopi di dia. Suur pisan kirana dokter urang teh sesuai sareng padahal nanti awal mah sistematikana Ya bayar pertengahannya. Praktekna. konten teh naon gitu kan di awal. Bayarkan ini. Setuju. Sanes anu ti payun doa akhir nih nya. Teu dikipkeun.
kieu na. Iya. Andi papanjir anak payona. Berarti kan panjinya. Iya. Mungkin kan mau seperti Upami. Nanti aja. Sabar aja. Lain benar. Pokoknya juga gambar 10. untuk milenial. Kumaha ieu panggilan heula? Ayo. Tadi ki Ini gimana lagi? Mustika memanggil Ayo. Jika Pak Yoga. Itu Pak Yoga. nah, ya deh laptop mah kita sebagai nama Pak. Ada di ada Ayo Kak, mau maju-maju. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Yuk. Ayo. Enggak. Ayo enggak. Maju-maju. Ayo. Enggak. Jadi itu nonton tengah kita. Enggak. Ayo. Yuk. Enggak. Memberi masak di bumi Allah, di bawah Allah, dia berdoa. Ayo berjamaah. Terus. Ayo. Jangan tidak. Ayo. Jangan enggak. Tapi Nya loading